Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu. Eh, Kali ini di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi yang akan kita install atau kita gunakan adalah Ubuntu versi 18.04. Untuk sebagai pegangan kalian dalam belajar kali ini, silahkan bawa BKS atau LKS kalian yang telah dibagikan. Silahkan buka halaman 27 ya. Di sana ada langkah-langkah melakukan instalasi. Kemudian sebelum kita melakukan instalasi, yang perlu kalian ketahui adalah metode instalasi itu sangat banyak sekali. Mungkin di kelas 10 kemarin sudah diajari sama Bapak Ibu guru produktif yang lain bahwa instalasi untuk medianya itu salah satunya adalah menggunakan virtual. Nah, banyak sekali sih medianya seperti menggunakan flash disk, menggunakan CD-ROM, dan kali ini kita akan belajar menggunakan virtual. Nah, sebelum kita instalasi kita perlu siapkan dulu perangkatnya. Yang pertama adalah virtualnya. Di sini saya menggunakan virtual Oracle VM VirtualBox. Di sini saya menggunakan versi 5.2. Kemudian kalian boleh menggunakan versi lebih dari ini. Jadi nanti di download versi baru juga tidak apa-apa. Setelah kita menginstal VirtualBox, kita harus mendownload dulu sistem operasinya Ubuntu. Di dalam download sistem operasi Linux Ubuntu, kalian jangan salah, nanti saat download itu ada dua pilihan, yaitu versi desktop dan versi teks. Nah, sistem operasi yang kita install nanti di virtual itu formatnya adalah ISO atau image. Beda seperti yang ada di kayak flash disk dan CD-ROM, bentuknya adalah X atau sudah terbuka filenya. Nah, untuk download nanti kalian bisa lihat di halaman BKS-nya halaman 27. Di sana di atas sudah dijelaskan, silakan download di alamat webnya yaitu www.ubuntu.com. Nah, di sana sudah jelas langkahnya. Cuma nanti ketika masuk ke webnya ini nanti akan langsung tampil versi yang terbaru. Jadi boleh menggunakan versi terbaru juga, boleh menggunakan 18.0. Langkah-langkahnya sama. Terus biar nanti instalasinya lancar dan tidak terjadi kendala, silahkan internetnya dimatikan terlebih dahulu. Jadi nanti tidak ribet. Nah, langkah yang saya lakukan ini mungkin akan agak berbeda seperti di halaman 27 sampai halaman 40. Cuma di sini saya menggunakan otomatis instalasi, jadi tidak perlu partisi manual. Kalau partisi manual nanti biasanya akan terkendala pada partisinya, kalian akan bingung. Nah, nanti silahkan perhatikan video ini baik-baik. Oke, pertama kita akan buka virtual boxnya. Kita buka seperti ini ya, adik-adik sekalian. Di sini ada tombol baru, pengaturan, buat, dan mulai. Nah, ini kan versi bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian install virtualnya bahasa Inggris, berarti baru itu bahasa Inggrisnya new. Pengaturan nanti setting. Nah, buang berarti kan sampah kan delete misalnya. Kalau mulai ini bahasa Inggrisnya start. Nah, karena kita baru membuat, mari kita buat baru, klik baru, menu baru atau new. Klik. Setelah itu di sini kita diminta membuat nama, tipe dari sistem yang akan diinstal dan versinya. Nah, di sini saya menggunakan namanya bebas, terserah. Saya menggunakan nama saya sendiri, Rahman. Ini huruf kecil semua. Boleh panjang boleh, tapi asal harus ada underscore atau strip, tidak boleh ada spasi. Kemudian tipenya kita pilih Linux. Kemudian versinya di sini saya kebetulan download
Ubuntu-nya adalah 64 bit, jadi saya ganti ke Ubuntu 64 bit. Kita geser ke atas ini, geser-geser seperti ini kalau belum ada namanya, belum ketemu lah. Di sini namanya kan urut abjad A sampai Z. Nah, di sini saya pilih Ubuntu 64. Oke, setelah selesai, yakin betul, kita klik lanjut. Nah, di sini kan bahasa Indonesia, jadi di sini lanjut. Nanti kalau bahasa Inggris next. Lanjut. Nah, di sini RAM, penggunaan RAM CPU kita menggunakan yang paling minimum, yaitu kita geser ke 512 MB. Nah, atau bisa diketikkan langsung di sini 512 MB atau megabit. Setelah kita mengatur RAM atau memorinya, kita klik lanjut atau next. Oke. Nah, di sini ada kita membuat virtual hard disknya. Virtual hard disk di sini nanti kalau bahasa Inggris nanti sama, pilihannya ada 3. Yang jelas di sini tidak usah diganti, tetap di pilihan nomor 2 atau di tengah-tengah. Kemudian nanti pilih buat atau create, bahasa Inggrisnya buat. Oke, setelah itu kita akan masuk ke virtual hard disknya. Di sini juga ada pilihan 3. Kalau mungkin di laptop atau komputer kalian nanti muncul banyak, pilih aja, pilih yang VDI, virtual disk image. Kemudian pilih lanjut atau next. Oke, di sini penyimpanan nanti dialokasikan seperti apa? Di sini ada 2 pilihan. Yang jelas kita pilih dialokasikan secara dinamik atau dialokasi dinamik. Ibaratnya kalau bahasa Inggris kalau ada dinamiknya pilih dinamik gitu aja. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian klik lanjut atau next. Oke. Di sini kita lihat bahwa harddisk yang kita siapkan untuk instalasi ini berapa kira-kira. Lah di sini minimumnya adalah 10 GB. Sebenarnya 10 GB ini sudah cukup. Tapi kalau kalian ingin menambah tidak apa-apa, tapi jangan dikurangi kalau bisa. Untuk nama ini mengikuti nama yang pertama kita buat tadi waktu di awal membuat create atau baru tadi. Kemudian pilih buat atau create, nah ke bahasa Inggrisnya buat, klik. Kemudian nanti secara otomatis akan muncul virtual yang kita buat di sini sesuai nama yang kita buat. Setelah membuat seperti ini, kita atur dulu virtual yang kita buat agar bisa untuk diinstal. Kita coba klik menu pengaturan atau setting, tapi ininya diklik dulu, pengaturan setting. Kemudian kita masuk ke sistem. Oke, sistem di sini nanti ada urutan boot. Urutan boot di dalam kotak ini ada floppy, optik, hard disk, jaringan. Nah, di sini di optik ini kita klik. Kemudian kita arahkan ke atas gini dengan menekan tombol atas ini, naik. Nah, pastikan di atas sendiri ya. Kemudian hard disknya ditaruh di nomor 2 sini, di bawahnya optik pas. Sudah seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke menu penyimpanan. Setelah penyimpanan, kita masukkan master dari sistem operasi Ubuntu-nya. Kita klik yang ada kasetnya kosong ini. Oke, kemudian kita klik yang kaset ini, ada simbol kaset ini ya. Pilih disk. Kemudian pilih berkas atau choice file, nanti kalau bahasa Inggris choice file. Oke, silahkan nanti dicari file Ubuntu-nya di mana. Kebetulan saya pernah install, jadi dia langsung mengarah ke file sistem operasi yang telah saya download tadi. Jadi kita pilih di mana letaknya sistemnya. Kalau saya di lokal D, kemudian di folder Pak Rahman, kemudian ada Ubuntu. Nah, saya ada 2 versi, 18.0 sama 20.0. Nah, saya menggunakan 18.0 biar sesuai dengan buku. Kemudian kita open. Oke, setelah open nanti di sini akan muncul namanya. Oke, setelah selesai kita langsung oke. Oke, ini belum diinstal, ini baru menyiapkan sistem operasinya.
Kemudian kita lanjut ke instalasinya. Instalasinya nanti karena ini berbasis teks, mouse tidak bisa digunakan, semuanya menggunakan keyboard, hanya menggunakan enter, kemudian ESC atau escape sama arah panah dan tombol yang lainnya sesuai fungsi masing-masing. Yang jelas di sini yang sering digunakan nanti escape, enter, kemudian tanda spasi. Oke, setelah itu kita klik mulai ya. Setelah kita tadi sudah menyiapkan, kita klik mulai atau start yang panah hijau. Klik, kemudian dia akan melanjutkan proses. Oke. Melanjutkan proses, kita tunggu sampai ada pilihan bahasa. Jadi nanti ada pilihan bahasa, karena ini sistem operasinya internasional, biasanya bahasa Indonesia tidak ada, adanya bahasa Inggris. Jadi ditunggu seperti ini prosesnya. Oke, ini kan belum saya max, ini masih minimas. Kalau ingin tahu kita max biar jelas, kita max seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, teks semua. Jadi keyboardnya di sini bisa, tapi di dalam tidak bisa. Ini bisa di sini, tapi tidak bisa. Ya kan? Bisanya hanya keyboard. Nah, ini ditunggu, masih place wait atau menunggu. Kemudian nanti muncul pilihan bahasa, di situ nanti baru kita mulai. Mohon maaf nanti kalau suaranya kurang jelas karena perangkat yang saya gunakan tidak sebaik mungkin perangkat-perangkat yang lain. Oke, bersabar ya, namanya bersabar itu pasti disayang Tuhan. Oke, ini masih loading. Oke, udah muncul pilihan bahasa ya. Di sini ada English paling atas sampai apa itu PK, nggak bisa kebaca ya. Oke, di sini biar gampang kita tetap menggunakan bahasa Inggris atau English. Cukup ditekan enter ya. Maaf nanti di saat saya menekan enter nggak akan muncul di layar ya kak, cuma layarnya berubah nanti setelah saya klik enter, layarnya akan berubah. Oke, di sini di enter ya, pilih English. Oke, setelah kita pilih enter, kita masuk ke konfigurasi keyboard yang kita gunakan. Di sini keyboard yang digunakan akan secara otomatis terdeteksi di dalam instalasi ini. Jadi tidak perlu dirubah, cukup langsung di bawah itu ada down, ada back. Kalau back berarti kan kembali, kalau down berarti lanjutannya. Oke, kita klik down, enter. Oke, di sini kita konfigurasi line cut-nya. Di sini juga menggunakan default atau bawaan dari PC-nya. Jadi di situ sudah langsung muncul otomatis, tidak perlu dirubah. Langsung klik down atau enter kok klik ya. Kalau diklik tidak bisa, di enter pakai keyboard down. Oke, nah di sini kita disuruh memasukkan proxy kita. Nah, di mana proxy ini kalau kalian sudah punya server proxy tidak apa-apa diisi, tapi boleh dikosongi. Nah, di sini saya kasih cara atau petunjuknya, kita kosongi aja. Kita tekan down lagi. Oke. Nah, di sini adalah mirrori dari Ubuntu. Mirrori Ubuntu ini kalau kalian biasanya kalau mau update dan lain-lain. Nah, di sini nanti tidak usah dirubah, biar nanti sesuai dengan bawaannya. Kemudian di enter. Nah, di sini adalah hard disk yang digunakan. Apakah digunakan semua atau use entry disk at setup LVM? Ini kalau membuat size-nya lebih besar lagi ya. Kalau yang use entry disk ini berarti digunakan semuanya. Kalau manual sesuai yang ada di buku, kalian bisa lihat. Kalau manual di buku sudah dijelaskan, bisa dibaca-baca sendiri. Biar nggak ambil pusing, kita belajar di sini adalah menggunakan use and entry disk. Kita pilih di sini pakai keyboard di panah,
kemudian di enter. Setelah kita tekan enter tadi, kita masuk ke dalam virtual box yang telah kita buat tadi. Di sini kan tadi saya buat 10 giga, jadi kita langsung tekan enter aja. Kalau cancel berarti membatalkan. Enter. Setelah itu nanti partisi akan dibuat secara otomatis oleh virtual box-nya. Jadi kita tidak perlu mengatur yang lainnya, langsung saja kita pilih down. Kalau reset berarti nanti dihapus, buat baru. Kalau back kembali. Kita tekan down aja, tekan enter. Oke. Nah di sini ada no dan continue. Kalau no berarti tidak jadi. Kalau continue berarti kita setuju. Kita pilih continue. Enter. Oke, di sini kita memasukkan nama kita. Kalau namanya lebih dari satu kalimat berarti harus pakai underscore atau strip. Nah, di sini saya pakai nama saya, terus server name-nya apa? Terserah kamu, namanya apa? Server 1 saya ya. Pick name apa? Pick name ini adalah nama yang akan muncul di dalam adminnya. Kemudian passwordnya pakai yang simple biar gampang diingat, jangan sampai ribet-ribet. Pakai angka minimal 6 angka atau hurufnya 6 jumlahnya. Saya pakai 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 kita masukkan lagi di bawah confirm password. Kemudian kita pilih down, tekan enter. Oke, setelah down di sini kita diminta untuk menginstal SSH server, tetapi kita tidak perlu menginstal Open SSH server. Kita install nanti setelah kita selesai menginstal Ubuntu-nya. Setelah itu klik down aja, down. Kemudian dia akan proses instalasi dan jangan sampai jenuh menunggu ya, nanti ditunggu sampai selesai, sampai nanti Ubuntu-nya akan restart. Nah, di sini ada view full log. View full log ini untuk melihat secara keseluruhan proses instalasinya. Kalau kita enter seperti ini, nah, dia akan muncul secara penuh proses instalasinya. Kalau ingin kembali, pilih close. Nah, setelah itu ya posisi seperti ini sih tidak apa-apa, kita tunggu aja, nanti akan dia akan selesai sendiri, nanti akan muncul menu reboot. Setelah reboot nanti bisa kita gunakan Ubuntu-nya ya. Kita menunggu dulu sampai instalasinya selesai. Sambil menunggu, mohon maaf saya tidak memberikan lagu atau yang lain ya, kita menunggu aja, jangan bosan aja lah, kita tunggu aja. Oke ya, mungkin sekitar 10 menit selesai. Oke. Kalau pakai mouse tadi kan saya sudah bilang dari awal tidak akan bisa pakai keyboard. Sambil menunggu, jika nanti ada pertanyaan silahkan komen di bawah materi saya di aplikasi I.O atau bisa WA saya secara pribadi. Mohon maaf jika nanti suaranya kurang jelas atau ada suara lain masuk, karena di sini saya menggunakan komputer lab, jadi banyak yang menggunakan. Oke ya, tolong nanti ini tetap diingat-ingat sampai kelas 12 karena materi ini saling terkait dengan materi kelas 11 ini. Nah, oke, ditunggu masih updating infrared configuration. Kita view log lagi, kita lihat di sini masih proses instalasi. Nanti di atas sini itu kan ada warna oranye, itu installing system, artinya masih proses. Kalau dia selesai akan ada kalimat completing instalasi atau instalasi komplit, baru nanti akan reboot atau restart Ubuntu-nya. Oke, untuk adik-adik ditunggu ya sampai selesai. Ini masih berjalan ya, tidak lama, tidak ada 30 menit. Oke, di sini sudah muncul, kalau sudah di atas kan sudah muncul installation complete, kemudian di bawah itu kan ada kalimat reboot warna hijau. Nah, kita klik atau tekan reboot. Jadi tekan reboot, nanti Ubuntu-nya yang kita install akan restart. Di sini
ada please remove the installation medium the press enter. Jadi kita harus menghapus instalasi dari Ubuntu yang kita buat tadi, cukup menekan enter. Kemudian secara otomatis sistem akan restart, kemudian dia akan memproses berikutnya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah materinya atau di kolom komen, atau bisa japri atau WA saya, karena nanti ini harus wajib praktek ya, karena di rumah prakteknya masih melihat saja. Nanti setelah masuk kita insya Allah praktekkan. Jika kalian punya komputer atau laptop di rumah, bisa praktek langsung di rumah. Oke, adik-adik sekalian, di sini setelah restart, di sini ada login, ada menu login. Untuk login kita menggunakan user yang telah kita buat tadi, namanya tadi. Saya menggunakan nama Rahman. Oke, setelah Rahman kita enter, kemudian passwordnya apa? 1 2 3 4 5 6. Ya. Dan di sini sebelum kita masukkan password, di sini Ubuntunya masih proses login Rahman. Jadi dia akan memproses dulu. Jadi ketika memasukkan nama Rahman, dia masih loading, masih proses. Nanti kita coba login lagi. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, ada simbol S dolar server. Nah, kalau ingin keluar tinggal exit gini aja. Nanti keluar login lagi, kita masukkan nama Rahman misalkan. Nah, passwordnya apa? 1 2 3 4 5 6. Oke, nah S kan ini user. Kemudian kalau keluar exit lagi ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa cukup jelas ya. Yang penting kalian bisa install dulu. Kalau sudah bisa, baru kita masuk ke yang lainnya. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi. Selamat mencoba. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.